Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke-19. Kita baca matannya baru kita terangkan. Nabi SAW bersabda di sini dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Nabi SAW mengatakan penduduk sorga itu tidak akan menyesal kecuali waktu yang berlalu di dunia sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang kenikmatan manusia ketika masuk ke dalam surga. Karena orang yang masuk ke dalam sorga itu, di sorga itu tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada keletihan, tidak akan ada kepadatan dan juga penyesalan. Tetapi penduduk sorga itu ada satu saja penyesalan mereka. Dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, rupanya ada satu perkara yang mereka sesalkan. Apa itu? Apabila digambarkan kepada mereka tentang kehidupan mereka di dunia, ada satu waktu yang lewat kepada mereka itu, di mana waktu itu lewat dengan percuma saja, tidak ada manfaat dalam kehidupannya. Di mana waktu itu lewat dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik amal saleh yang kita lakukan di dunia itu mengangkat derajat kita di surga. Itulah penyesalan mereka. Coba kalau seandainya waktu-waktu di dunia itu tidak ada yang sia-sia, tentu mereka akan mendapatkan derajat tinggi di surga. Itulah penyesalan penduduk surga. Artinya kalau orang yang masuk ke dalam surga saja ada penyesalan, macam mana pula dengan orang yang masuk neraka? Tentu mereka lebih menyesal lagi. Baik, sebelum kita jelaskan hadis ini, kita akan menjelaskan beberapa penyesalan di akhirat. Dan apa yang kita sesalkan kelak kalau kita sudah di akhirat itu dari perbuatan-perbuatan kita di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput kalian. Karena nanti ketika kematian itu menjemput kalian, maka salah seorang di antara kalian akan berkata, Ya Rabb,
mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku saja sampai waktu yang dekat ini, supaya aku bisa bersedekah dan aku akan berubah termasuk orang-orang yang soleh. Dari ayat ini kita tahu bahwa orang-orang yang meninggal dunia, maka mereka akan mengalami penyesalan. Penyesalan yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah ketika di dunia dia tidak bersedekah. Inilah penyesalan manusia. Kenapa aku tidak banyak-banyak bersedekah? Karena harta yang bermanfaat bagi kehidupan manusia setelah kematian itu adalah harta yang disedekahkan. Nabi mengatakan, maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Kata Rasul, hartamu yang kau makan itu akan lenyap. Semahal apapun ibu makan makanan di restoran yang mewah sekalipun, toh juga akan lenyap makanan itu. Hanya enak sebentar lewat tenggorokan saja, habis itu lupa sudah. Kemudian kata Rasul, dan pakaian yang kau pakai itu suatu waktu akan usang juga. Ibu kalau mengambil pakaian ketika usia 2 tahun dipakai oleh ibu sekarang, lucu enggak tuh? Ya lucu lah, enggak muat pakai, paling muat di jempolnya saja. Akan usang, enggak mungkin pakaian itu kekal terus, pasti akan ganti. Bahkan bukan hanya pakaian bayi dipakai ketika tua, sekarang aja ibu setiap lebaran mesti ganti. Bosan warna hitam, lebaran ini harus warna ngejreng gitu. Ganti akhirnya. Artinya bahwa pakaian itu akan usang. Tetapi Nabi SAW mengatakan, wa ma tasaddaqta fa abqaita, tapi harta yang kau sedekahkan itulah yang dibawa pulang, yang dibawa ke kuburan, kata Nabi. Karena begini, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang ada orang yang berangan-angan ketika muda itu pengen kalau dia menjadi orang kaya. Akhirnya dia bajibaku dengan waktu, mungkin dengan suami, terus mencari harta sampai Allah takdirkanlah kemudian dia menjadi kaya raya. Ataupun tidak kaya raya, kayalah pokoknya. Setelah kemudian harta itu terkumpul, rupanya pula kita meninggalkan harta itu. Bahkan ada orang yang tidak sempat menikmati kekayaan di usia senjanya, rupanya ajal pula menjemput dia. Apa yang terjadi? Harta itu menjadi warisan ahli warisnya. Warisan ahli warisnya, mereka mendapatkan harta itu secara halal, karena harta waris itu halal selama pembagiannya sama dengan faraid. Tetapi yang mewariskan harta itu kita sebagai orang tua yang meninggal dunia, itu akan ditanya di hadapan Allah. Dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana pula kau belanjakan? Itu semua akan ditanya tuh. Ahli waris senang-senang saja mereka mendapatkan harta secara halal tanpa bekerja, tapi yang mencari harta yang mati sibuk ditanya, dari mana kau dapatkan harta? Kemana pula kau belanjakan? Sebelum ini yang terjadi, penyesalan nanti dia akan mengatakan dalam kuburnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Rabb, kalau kau tangguhkan aku sesaat saja, kembalikan ke dunia, tentu sudah kusedekahkan tuh harta-harta itu daripada menjadi rebutan ahli waris. Kecuali kalau ahli warisnya soleh-solehah sih masih enak. Ketika dapat harta waris dia masih ingat tuh yang mewarisinya. Kasihan bapak ibu sudah lelah letih bekerja, dapat warisan pasti dia akan disedekahkan untuk ditransfer pahalanya, kan gitu, untuk orang tuanya. Iya kalau anaknya soleh soleha. Kalau anaknya toleh dan toleha, bejat-bejat, boro-boro dia ingat orang tuanya, yang ada malah berpoya-poya pula dengan harta warisnya. Nah ini nanti akan menjadi penyesalan. Ini yang pertama. Kalaupun tidak bersedekah tiap hari, bersedekahlah sepekan sekali. Kalaupun tidak bisa sepekan sekali, bersedekahlah sebulan sekali. Jangan pula seumur hidup sekali. Ya.
Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Yang kedua, disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang yang kufur itu, hingga apabila datang kematian kepada mereka, sebagian mereka berkata, ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa berbuat amal yang baik terhadap apa yang telah kami tinggalkan dahulu. Maka Allah katakan, sekali-kali tidak mungkin, mustahil, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, hanya angan-angan saja. Dan di hadapan mereka sudah ada dinding yang memisahkan mereka dengan kehidupan dunia, dan dinding itu akan memisahkan sampai hari mereka dibangkitkan di hadapan Allah. Inilah penyesalan yang kedua, di mana orang-orang yang meninggal dunia kelak akan menyesal kenapa mereka tidak memperbanyak amal soleh. Karena di sini Allah mengatakan, di antara perkataan orang-orang itu, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kenapa aku dulu tidak banyak melakukan amal soleh? Ketika dia mengatakan, ya Rabb, aku akan berjanji kepadamu, kalau engkau bangkitkan kami lagi ke dunia, kami pasti akan menjadi orang baik, kami pasti akan beramal saleh. Tapi Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu angan-anganmu saja, tidak mungkin orang mati hidup lagi. Karena engkau dengan dunia itu ada barzah, ada alam barzah atau alam kubur. Disebut kubur karena kebanyakan orang dikubur. Disebut barzah itu karena dinding yang memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan kuburan. Jadi mustahil orang itu akan kembali ke dunia karena ada dinding, itu masalahnya. Maka orang ini akan menyesal, kenapa dulu aku tidak beramal saleh. Maka mumpung di dunia, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kan amal-amal itu banyak, Bu. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Cobalah kemudian kita introspeksi diri. Seperti yang sifatnya harian, sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu, itu kan harian itu. Setiap hari kita sholat. Setiap hari kita sholat. Kemudian apalagi yang sifatnya harian? Yang sifatnya harian baca Quran. Baca Quran juga sifatnya harian, minimal 1 hari baca Quran. Walaupun hanya seayat 2 ayat jadilah. Ataupun mungkin surat-surat pendek, kayak kan bisa dibaca surat-surat pendek yang ibu hafal, Al-Ikhlas, Inna A'tayna, yang merupakan surat favorit gitu kan. Itu sudah bacalah tiap hari. Itu kan 1 huruf 1 kebaikan dikalipatkan 10 kebaikan. Atau mungkin yang sifat pekanan, mungkin puasa Senin Kamis, kan bisa puasa Senin Kamis. Atau silaturahim, seminggu sekali, sekarang kan ada handphone kan, bisalah menghubungi keluarganya. Atau mungkin bulanan, kalau tidak bisa puasa Senin Kamis, ya ayamul bid lah, sebulan 3 hari gitu kan, 13, 14, 15 ya. Atau yang sifatnya tahunan, mungkin ibu diberikan rezeki oleh Allah, bisa haji, tak bisa haji, umroh kan, itu yang sifatnya tahunan. Jadi amal soleh ini banyak, mulai daripada amal lisan, amal badan, amal hati, kan bisa kita lakukan. Intinya kalau bisa jangan sampai waktu berlewat itu tidak ada amal soleh yang kita kerjakan. Fa idza faragta fansab, kata Allah. Kalau engkau selesai melakukan amal soleh yang ini, pindah ke amal soleh yang itu. Oh, ibu sholat malam sudah lelah, letih, capek, tidak usah dipaksakan, ambil Quran baca. Oh, tidak bisa Ustaz, lagi sariawan, tak bisa lama-lama, bisa zikir. Ya. Oh, tidak bisa zikir juga, orang sariawan susah Ustaz. Ya sudahlah, transfer, bisa sedekah kan, itu pakai saja handphone amal solehnya. Atau mungkin nonton apa gitu ya di handphone itu, entah dengar Quran, entah dengar ceramah, banyak sebenarnya amal soleh itu. Ya. Karena nanti ini yang kedua akan menjadi penyesalan pada hari kiamat,
ketika seseorang itu luput ketika di dunia, tidak banyak-banyak amal saleh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang akan menjadi penyesalan kita pada hari kiamat adalah umur yang lewat begitu saja. Perasaan dulu kita masih kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, ngaca pula dah tua. Dihitung ubannya. Kadang-kadang usia ini berlalu begitu cepat, karena memang Nabi SAW mengatakan orang itu semakin dekat dengan zaman kiamat itu, maka waktu akan berputar semakin cepat itu. Dulu waktu kita masih kecil gitu ya, mungkin dari zuhur ke asar itu lama rasanya, dari asar ke maghrib itu lama begitu. Sekarang enggak, tahu-tahu zuhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, tidur lagi, besok bangun lagi, tahu-tahu Jumat datang ke Sukajadi. Jadi waktu yang begitu cepat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatir. Surah Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana pedih peritnya penduduk neraka yang masuk neraka itu. Allah katakan wahum yastarihuna fiha. Penduduk neraka itu berteriak-teriak kelak ketika mereka di neraka, saking kesakitannya mereka diazab. Wahum yastarihuna fiha, dan mereka pun menjerit-jerit dalam neraka itu. Kemudian mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, kami keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami janji kalau kami dikeluarkan niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang kami dulu kerjakan. Dulu kami jahat, tapi kami kalau dikembalikan janji kami akan baik. Itu janji mereka di hadapan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan? Tidak. Allah justru mengingatkan mereka soal umur. Allah katakan ayat selanjutnya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Maka Allah mengatakan, bukankah kami dulu di dunia, kata Allah, sudah memberikan usiamu yang cukup panjang? Kemanakan usiamu itu? Kami sudah memberikan usia kepadamu yang cukup panjang, kemudian kami datangkan peringatan kepada kalian. Kenapa kalian tidak mengindahkan peringatan itu? Maka Allah tutup ayatnya, fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Maka sekarang rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak akan ada penolong bagi mereka. Jadi dalam ayat ini surah Fatir 37 ini menggambarkan bahwa waktu yang berlalu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum. Sebagian para ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa awalam nu'ammirkum, bukankah dulu kami telah memberikan usia panjang kepadamu. Artinya usia panjang ini kisaran 40 tahun sampai 60 tahun. Jadi kalau ibu usianya sekarang sudah 40 tahun itu sudah panjang bu usianya. Kenapa? Karena yang dilewati lebih lama dibandingkan yang akan dijalani. Usia manusia itu kata Rasul, kalau umat Nabi berkisar 60 sampai 70 tahun saja kan. Kata Rasul, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lewat 70 tahun itu sedikit. Berarti kalau usia ibu sudah 40 tahun, berarti sudah separuh lebih tuh. Sudah separuh lebih kan. Kalau paruan kan harusnya 80, 40 kan itu. Berarti kalau seandainya hanya 70 tahun saja, kemudian usia ibu 40 tahun, berarti yang sudah lewat 40 tahun yang akan dijalani tinggal 30 tahun saja. Itu pun kalau sampai ke 30 tahun setelahnya. Lah karena usia 40 tahun, 70 tahun itu sudah lebih banyak yang dijalani ketimbang yang akan dilalui. Makanya Allah ingatkan soal waktu. Kemana saja kamu itu? Usia 40 tahun kok nggak sadar-sadar? Kok makin jadi tua-tua keladi ini gimana ceritanya? Kok makin jadi? Apalagi 60 tahun. Berarti kan tinggal di OTW saja itu. 60 tahun kan udah dekat itu. Ya. Makanya di sini Allah ingatkan tuh, awalam nu'ammirkum. Kemana saja usia yang kukasih itu? Jadi nanti usia ini akan jadi penyesalan tuh. Kenapa aku lewatkan usia begitu saja lewat, kok nggak ada kebaikan yang ada dalamnya itu? Karena sekarang ini dengan adanya handphone di tangan-tangan ibu itu, waktu lebih banyak sia-sia dibandingkan manfaatnya bu.
Dulu kalau belum ada handphone, masih banyaklah aktivitas yang kita bisa lakukan. Sekarang dengan ada handphone tuh semua jadi pemalas. Pemalas. Kadang-kadang hak dan kewajiban seorang ibu kepada suami saja itu sudah teralihkan gara-gara handphone kan. Harusnya bangun tidur itu tengok wajah suami, itu sibuk tuh. Ini WA masuk nih di grup nih. Apa nih yang mau dibaca nih? Lah kadang-kadang yang sepele saja, yang remeh-temeh itu akhirnya sedikit demi sedikit haknya hilang. Kadang ada satu harian itu orang nongkrong aja di handphone sampai matanya rusak. Itu pula ibu wariskan ke anak-anak dengan dibelikan handphone. Apa enggak dosa jariah itu jadinya? Maka ini yang ketiga, usia ini akan menjadi penyesalan. Kemudian yang keempat, yang akan menjadi penyesalan adalah meninggalkan Quran. Orang yang tidak baca Quran sama sekali dalam kehidupannya, itu akan menjadi penyesalan. Karena akan ditanya, kenapa ibu tidak baca Quran? Itu akan jadi pertanyaan nanti pada hari kiamat. Disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul kelak pada hari kiamat di hadapan Allah, menyayangkan soal umatnya. Wahai Rabb, sungguh umatku ketika di dunia mereka telah menjadikan Al-Quran itu mahjur. Mahjur itu artinya sesuatu yang diabaikan, tidak menjadi prioritas dalam hidupnya. Makanya kita lihat coba sekarang ada orang-orang yang usianya sudah 50-60 tahun, jangan lagi cerita baca Quran, suruh baca saja tak bunyi karena tak bisa baca. Tetapi bukan berarti kemudian telat bagi dia baca Quran, belajar Quran. Tidak ada yang telat. Belajar Quran itu tidak ada yang telat, karena para sahabat juga banyak yang masuk Islam sudah tua. Tetapi masalahnya bukan masalah telat belajar Quran. Kenapa Anda malas baca Quran? Dan kenapa sewaktu masih muda tidak belajar Quran? Makanya minimalnya setiap hari itu baca Quran kan dalam solat-solat kita ini. Ya. Walaupun pamannya kita mau tambah selepas solat, kita pun kalau bisa baca Quran. Karena memang Quran ini akan ditanya. Malulah seorang muslim KTP-nya Islam ketika baca Quran pula belepotan. Makanya ini akan ditanya juga soal Quran itu. Jangan sampai kemudian seorang muslim tidak bisa baca Quran. Kalau yang tidak bisa baca Quran hari ini, cari guru privat. Nggak apa-apa belajar Iqra. Nanti lama-lama juga Allah akan berikan kecerdasan dia bisa baca Quran. Kalau masih tertatih-tatih dia baca Quran karena baru belajar Iqra, tetap dapat 2 pahala kata Rasul. Orang yang susah baca Quran itu karena baru belajar Iqra, kata Nabi SAW, walladzi yatata'u fihi lahu ajra. Orang yang kesulitan membaca Quran tetap dapat 2 pahala kata Nabi. Jadi nggak ada ruginya. Ini terbalik, yang tidak bisa baca Quran semangat dia ingin bisa baca Quran. Lo yang bisa baca Quran mah ditinggalkan pula Quran. Ya, maka ini juga akan menjadi penyesalan bagi kita ketika di dunia ini kita meninggalkan Quran. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, salah mencari kawan. Ini akan ditanya juga dan akan menjadi penyesalan. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhidtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adhallani anidh dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Allah mengatakan, dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim itu menggigit 2 tangannya. Saking menyesalnya kelak pada hari kiamat, dia menggigit 2 jarinya. Kemudian berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul, bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang mengikuti Nabi, orang-orang soleh. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak mengambil si fulan sebagai teman karibku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia selamanya. Ini yang kelima, penyesalan kita pada hari kiamat, Bu, adalah soal pertemanan. Karena
Contoh umpamanya Bu, ada orang bergelut dalam bidang olahraga umpamanya, entah bulu tangkis, entah pemain bola, entah pemain tenis atau apalah kan gitu. Kadang-kadang kehidupan dia itu aja setiap hari, latihan bola saja, mulai dari remaja, dewasa sampai tua. Teman-temannya itu juga gitu ya, nggak berubah-berubah teman-temannya. Ya sesama pemain bola juga. Kalau yang bulu tangkis ya sesama pemain bulu tangkis, yang tenis ya sesama tenis gitu kan. Kadang-kadang teman-teman di dalam grup itu tidak semua baik. Terkadang ada orang kafirnya di situ, ada orang fasiknya di situ, ada orang yang tidak sholat di situ. Kadang-kadang orang nggak peduli. Karena cita-cita dia itu ingin menjadi pebulu tangkis hebat, pemain bola terkenal, pemain tenis yang handal, dan begitu seterusnya. Jadi dari muda sampai tua itu saja yang digeluti. Coba, apa nggak rugi sia-sia kan? Iya, mungkin secara prestasi dunia dia dapat, tapi sampai kapan prestasi itu? Dia pun akan mati juga kok. Lah harusnya bolehlah hobi ya hobi, tetapi pertemanan itu tetap wajib hukumnya. Cari teman yang baik untuk menyelamatkan. Makanya kenapa Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sampai mengatakan istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang soleh di dunia ini, karena mereka bukan hanya manfaat di dunia, tapi manfaat mereka sampai ke akhirat. Mereka akan berikan syafaat kepada kita. Maka jangan sembarang Bu, perkawanan, baik perkawanan di Facebook, baik perkawanan di WA, baik di dunia nyata gitu ya. Maka pilihlah berkawan itu. Boleh kita banyak kawan, tapi yang diakrabi itu yang jelas-jelas menyelamatkan dunia akhirat kita. Karena betapa banyak kawan nyeret kita kemudian yang tadinya baik jadi jahat, itu gara-gara kawan. Makanya akan jadi penyesalan juga pada hari kiamat. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, di antara penyesalan kelak pada hari kiamat adalah ketika kita itu melalaikan kewajiban. Waktunya sholat tidak sholat, waktunya Ramadan tidak puasa, waktunya zakat tidak dikeluarkan zakatnya, waktunya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, mungkin seorang wanita, seorang istri kepada suami, dia kemudian lalaikan, atau sebaliknya, atau kewajiban anak kepada orang tua, atau sebaliknya, atau kewajiban kita kepada tetangga, atau sebaliknya. Pokoknya intinya banyak kewajiban yang kita lalaikan. Ini nanti akan menjadi penyesalan. Sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 56. Antakula nafsun ya khasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan kelak pada hari kiamat, amat sangat besar penyesalanku, kata Allah, atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Sedangkan aku dulu di dunia termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Lihat bagaimana orang itu akan mengalami penyesalan kenapa kewajiban-kewajiban Allah yang Allah wajibkan di dunia itu dilalaikannya. Maka jangan pernah melalaikan kewajiban yang Allah wajibkan, baik berkaitan dengan hak kita kepada Allah atau yang berkaitan dengan hak kita dengan sesama hamba Allah. Hak kita dengan Allah ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu hak-hak kita yang harus kita tunaikan kepada Allah. Adapun hak kita dengan sesama hamba Allah ya seorang suami kepada istri, istri kepada suami, kita kepada orang tua kepada anak, dan begitu seterusnya. Ini akan menjadi penyesalan kalau kita lalaikan selama di dunia ini. Maka ini yang keenam, sebutkan dalam surah Az-Zumar bahwa orang itu akan menyesal, termasuk secara khusus orang tua tidak pandai mendidik anak tuh. Jadi ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak bisa mengarahkan anak-anak kita kepada yang baik gitu. Karena Rasul yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan akan ditanya soal kepemimpinan kalian. Artinya banyak sekali penyesalan. Ini kan sebagiannya saja. Saya jelaskan ya karena waktu juga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, orang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan, naudzubillah summa naudzubillah, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ditakdirkan pula dia kekal di situ. Karena mungkin dosa yang mengakibatkan kepada kekufuran, kesyirikan atau kemunafikan yang menjadikan orang kekal di neraka. Penyesalan penuh neraka itu tidak ada gunanya.
penyesalan orang-orang yang masuk neraka itu tidak ada manfaatnya. Disebutkan di beberapa ayat Al-Quran, contoh umpamanya surah Al-Mu'minun ayat 108. Allah mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali kepada kekafiran kami setelah engkau kembalikan kami ke dunia, niscaya kami termasuk orang-orang zalim. Jadi orang-orang kafir yang masuk neraka itu, mereka menyesal dan mereka berjanji kepada Allah, ya Rabb, kalau engkau berkehendak kembalikan kami ke dunia, dan kalau juga kami masih kafir setelah kau kembalikan, kami termasuk orang zalim. Pertanyaannya, dikabulkan permintaan mereka walaupun mereka mengeluarkan air mata darah sekalipun? Allah katakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Maka Allah berfirman, tinggallah selamanya dengan hina kalian di neraka dan jangan bicara lagi denganku, katanya. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima uzur mereka. Bahkan Allah mengatakan, enggak usah bicara lagi kalian di sini. Ikhsa'u fiha, tinggallah dengan hina. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau mengajak bicara penuh neraka, padahal mereka setiap hari minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengan mereka, mulailah mereka melirik siapa? Melirik malaikat penjaga pintu neraka. Siapa malaikat penjaga pintu neraka? Malaikat Malik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zuhruf ayat 77 sampai 78. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Dan mereka berseru, ya Rabb kami, mereka berseru kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Kalau dengan cara seperti ini kami tidak bisa diajak bicara lagi oleh Allah dan kami akan diadab selamanya, matikan sajalah. Bilang sama Rabbmu, matikan saja kami di neraka ini. Tetapi apa jawaban Malik? Malik pun menjawab, qala innakum makithun. Oh, tidak bisa, kalian akan tetap tinggal di neraka dan tetap hidup dan tetap akan disiksa. Ditolak permintaan mereka. Ketika kemudian malaikat Malik tidak juga mengabulkan keinginan mereka, mulailah mereka meminta kepada para malaikat-malaikat yang ada di neraka selain malaikat Malik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Ghafirnya, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman minal adzab. Dan orang-orang yang berada di neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka, mohonkanlah kepada Rabbmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja jadi. Lihat di sini. Pertama mereka minta kepada Allah agar mereka dikeluarkan neraka, tetapi Allah tidak kabulkan. Dan Allah katakan, tinggal saja dengan hina kau di situ, jangan bicara lagi denganku. Kemudian mereka ditolak permintaannya oleh Allah. Mulailah mereka melirik kepada malaikat Malik agar bicara dengan Allah, sudah wafatkan kami saja di neraka. Tapi malaikat Malik mengatakan, oh tidak bisa, kalian akan tetap hidup dan kalian akan disiksa di sini. Akhirnya mereka mulai melobi malaikat-malaikat yang lain dan mengatakan, mintalah kepada Allah, kalau kami harus disiksa selamanya di neraka, minimal ringankanlah siksaan kami, katanya. Subhanallah. Tapi apa jawaban para malaikat-malaikat itu? Mereka mengatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinah. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Bukankah sudah datang? Akhirnya mereka pun putus asa, minta kepada Allah tidak dikabulkan, lewat perantara malaikat Malik juga ditolak, lewat perantara para malaikat penjaga neraka pun semua ditolak. Akhirnya putus asa, mulailah mereka melirik penduduk sorga, karena antara sorga dan neraka itu ada jendela, ya, di mana penduduk sorga bisa melihat penduduk neraka ataupun sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 44-nya itu, wa nada ashabul jannah
ashaban nar an qad wajadtum ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainakum al-la'natullah 'ala zalimin. Dan penghuni-penghuni sorga berseru kepada penghuni-penghuni neraka, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Allah janjikan kepada kami. Apakah kalian juga sama mendapatkan janji Allah kepada kalian? Maka mereka mengatakan, ya, telah sampai janji Allah kepada kami. Maka mereka penduduk neraka menjawab betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian sekarang dialog penduduk neraka kepada penduduk surga. Apa dialognya? Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Maka penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga, wahai penduduk surga, bisa enggak kau berikan kepada kami apa yang Allah rizkikan kepada kalian? Entah satu tetes air jadilah, entah satu butir makanan yang Allah rizkikan jadilah. Yang penting berikan kepada kami air dan makanan kalian. Tapi apa jawaban penduduk surga? Penduduk surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Oh, tidak bisa, karena Allah sudah haramkan makanan minuman itu kepada orang-orang kafir yang masuk neraka. Akhirnya mereka putus asa. Lobi sana gagal, lobi sini gagal. Terpaksa mereka harus tinggal di neraka. Coba, inilah penyesalan-penyesalan yang akan berlaku. Lah rupanya dalam hadis yang kita bahas juga di sini, penyesalan itu bukan hanya berlaku kepada penduduk neraka saja, bahkan penduduk surga juga ikut menyesal. Apa penyesalan penduduk surga? Nabi SAW mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Penduduk surga tidak akan menyesal. Ya, kenapa? Karena kenikmatan yang tiada tara, tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun di otak manusia tidak bisa saking nikmatnya. Makanya mereka tidak akan menyesal. Tetapi kata Rasul, kecuali terhadap waktu yang berlalu di dunia sedangkan mereka tidak menggunakan untuk berzikir kepada Allah di dalamnya. Itulah penyesalan mereka. Jangankan lagi kita manusia, malaikat-malaikat Allah kan, Bu. Malaikat-malaikat itu kan tidak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan Allah, pasti malaikat itu mengerjakannya. Tidak ada ceritanya malaikat maksiat kepada Allah itu. Tapi para malaikat setelah kiamat, mereka akan menghadap Allah, mereka pun menyesal, Bu. Apa kata-kata malaikat di hadapan Allah? Malaikat mengatakan, ya Rabb, subhanaka ma'abadna haqqa ibadatik. Ya Rabb, maha suci engkau ya Rabb, kami belum mampu beribadah dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Padahal malaikat itu ibadah tiap hari. Itu ngomong begitu sama Allah. Lah kalau malaikat tidak pernah maksiat ibadah kepada Allah, kemudian menyesal dan mengatakan kami belum pernah beribadah dengan sebenar-benar ibadah, harusnya ucapan ini bukan malaikat yang ngomong, harusnya kita manusia yang banyak dosa yang ngomong. Lah sebelum kemudian kata-kata ini atau penyesalan keluar kelak pada hari kiamat, walaupun itu terkeluar dari penduduk surga, Bu, maka sebaiknya di dunia ini mumpung masih ada kesempatan, maka banyak beramal soleh. Apa kata Qadi Iyad, seorang ulama namanya Fudail ibn Iyad, ketika menasihati seorang kakek yang usianya 60 tahun. Dia mengatakan, wahai imam, engkau mengatakan bahwa pertanggungjawabanku akan berat di hadapan Allah. Karena usia 60 tahun berarti kan sudah banyak maksiat yang dilakukan tuh, dibandingkan anak-anak muda yang baru memulai maksiat. Jadi si kakek ini ngomong sama Fudail ibn Iyad, ya imam, engkau tahu usiaku sudah 60 tahun, berarti maksiat sudah banyak, artinya akan berat sangat pertanggungjawabanku di hadapan Allah. Kira-kira imam, apa yang bisa meringankan aku, katanya. Apa sih amalan yang bisa meringankan aku supaya aku tidak berat dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah ini? Apa jawaban Imam Fudail Iyad ini? Dia mengatakan, ahsin fima baki yughfar laka fima madha wa fima baki. Perbaikilah sisa-sisa umurmu itu, maka Allah akan ampuni apa yang telah berlalu dalam kehidupanmu dan apa yang sedang kau jalani. Sekarang kalau ibu ini usia 50-60 tahun, mumpung diberikan usia, maka ambillah nasihat Fudail ibn Iyad ini.
perbaiki sisa umur. Perbaiki sisa umur. Yang kurang-kurang ibadahnya sempurnakan, yang kurang-kurang baca Qur'annya rajinkan. Karena usia-usia yang sudah di atas 40 tahun itu, kenikmatan itu sudah mulai berkurang. Makanya jangan dikurangi dengan ibadahnya. Contoh mata ini, dulu waktu masih muda itu kan mata ini tajam kan Bu, sekian kilo saja masih kelihatan. Tapi dengan usia makin tua itu kan makin rabun Bu, kecuali nengok yang merah-merah aja. Nah, itu lain tuh. Itu bisa ngobati demam, taruh aja di dahi katanya. Maksud saya begini, karena kenikmatan itu sudah mulai dikurangi, mata udah mulai rabun ya, telinga juga mulai budek kan gitu, ngomong aja mulai sulit, belepotan gitu. Oke lah, nikmat itu sedikit demi sedikit diambil oleh Allah. Tapi janganlah kemudian ibadah pula menjadi kurang disebabkan itu. Ibadah itu kalau makin tua makin ditingkatkan harusnya. Walaupun tidak bisa sekuat anak muda sholat berdiri, ya bisa duduk kan begitu. Tidak bisa duduk ya baring. Gak bisa baring ya sholat kan ada mati itu. Ya. Artinya di sini nasihat Fudail ibn Iyad bagus sekali. Ahsin fima baqi yughfar laka fima madha wa fima baqi. Perbaikilah sisa umur ini. Baik hubungan kita dengan Allah ataupun hubungan kita dengan manusia. Lah dalam hadis ini juga ada faedah besar tentang faedah menjaga waktu. Waktu ini akan terus berjalan. Makanya kenapa kalau ibu lihat Quran ya kan, sumpah-sumpah dalam Quran itu rata-rata itu berkenaan dengan waktu. Wadduha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar, wal fajri dengan waktu fajar, wal laili demi waktu malam, wan nahari dengan demi waktu siang, wasyamsi dengan demi matahari, wal qamari demi bulan. Itu kan yang memutar-mutarkan waktu tuh. Hampir kebanyakan sumpah dalam Quran itu bicara waktu. Kenapa kemudian Quran itu lebih banyak bicara waktu dan bersumpah dengan waktu? Karena manusia itu akan bergelut dengan waktu. Dan waktu ini akan ditanyakan di hadapan Allah. La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Kaki tidak mungkin bergeser, bergerak menuju titian sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. An umrihi, tentang umur, kemana kau habiskan? Wa an syababi, tentang masa muda, kemana kau lampiaskan? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqu, tentang harta, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Mencari harta butuh waktu, belanja juga butuh waktu. Ibu putar-putar di mall itu akan ditanya itu. Jangan salah, bapak yang mencari harta juga akan ditanya. Kemudian wa an ilmihi fima amila fi, tentang ilmunya sudahkah diamalkan. Mencari ilmu butuh waktu kan. Ibu saya ngaji di sini 1 jam lebih. Mengamalkan juga butuh waktu. Artinya semua berputar dengan waktu. Makanya kenapa penduduk sorga itu sangat menyesal, kenapalah waktu-waktu di dunia ini kok tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang semakna dengan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang mereka bermajlis ilmu, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum bermajlis, dibacakan padanya ayat-ayat Quran dan dipelajari, hadis-hadis Nabi kemudian dipelajari, kecuali akan turun ketenangan, kecuali akan turun rahmat, dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di langit sana. Dalam riwayat apa kata Rasul? Majalasa qaumun majlisan. Tidaklah seseorang itu bermajlis dengan sebuah kaum di sebuah majlis. Lam yadhkurullaha fi, tidak ada zikir di dalamnya. Pamannya ibu kumpul-kumpul entah ngopi di rumah kawannya. Kalau bapak-bapak mesti kan ngumpulnya di warung kopi. Kalau ibu ngumpulnya di rumah si Anu, si Fulanah, si Alanah kan gitu. Entah urusan arisan, entah urusan masa-masa, entah urusan apa kan, mesti ibu kumpul lah dengan kawan itu. Ketika kumpul-kumpul itu tidak berzikir di dalamnya, kata Rasul, walam yusallu ala nabihim, bahkan tidak ada salawat kepada nabinya, illa kana alaihim tiratun, maka majlis itu akan menjadi majlis penyesalan nanti pada hari kiamat. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah akan azab lantaran majlis itu, tapi kalau Allah mau, Allah ampuni majlis itu.
Makanya Bu, walaupun mungkin tujuannya dunia, Ibu ngundang kawan makan di situ, tapi selipkanlah obrolan-obrolan itu soal agama. Jangan melulu soal dunia gitu maksudnya. Selip-selipkanlah umpamanya bicara masalah sholat, bicara masalah ilmu, bicara masalah Islam. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan Rasul amri al-Islam, pokok urusan hidup manusia itu haruslah Islam. Jadi kalau ibu mau ngobrol, obrolkan masalah Islam. Kalau ibu mau bincang-bincangkan masalah Islam. Kalau ibu mau kumpul-kumpulah di atas Islam. Kalau ibu mau nulis, tulislah masalah Islam. Jadikan Islam itu pokok urusan hidup. Jangan sampai satu majelis tidak ada zikir di dalamnya dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara penjelasan dari hadis Al-Imam At-Tabrani tentang satu waktu yang menjadi penyesalan penduduk sorga ketika tidak digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Alhamdulillah sudah paham semua. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka